kebenaran. Pertanyaannya gini, karena surga dan neraka itu ada di dalam Al-Quran, maka kalau seandainya orang mau mengetahui kebenaran surga dan neraka, dia harus verifikasi kebenaran Al-Quran dulu kan gitu kan ya. Nah makanya dari kemarin kita bicara tentang verifikasi Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran itu adalah kitab daripada Allah? Karena kita udah sampein bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri itu adalah sebuah kitab yang dia punya bukti memastikan bahwa ini bukan datang dari manusia. Dari segi apa? Dari segi gaya bahasa. Nah makanya di dalam Al-Quran itu Pastor ada jadi gini, kita pernah bahas bahwa setiap nabi pasti bawa bukti, argumen. Nabi Isa atau Yesus dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa kemudian menyebutkan penyakit. Lakukan mujizat pokoknya ya. Mujizat. Musa bisa belah lautan dan segala macam. Nabi Muhammad mujizatnya itu Al-Quran. Jadi mujizat adalah Al-Quran. Artinya dia tetap embed di dalam Al-Quran itu sampai dengan yaumil qiyamah. Kalau kita bilang itu adalah mujizat yang terakhir. Karena bagi aku iman, nah ini perlu digarisbawahi, iman itu harus bisa direplikasi kapanpun, siapapun dan dimanapun. Iman nggak boleh terbatas pada orang Yahudi doang. Kalau bukan orang Yahudi, lu terserah deh, kalau lu mati jadi ketiadaan juga nggak apa-apa. Yang penting orang Yahudi aja yang dipikirin, itu nggak boleh. Atau misalnya hanya terbatas di Arab saja. Yang kemarin kita bahas, atau hanya terbatas di waktu zaman dulu aja. Enggak, bagiku iman harus bisa direplikasi kapanpun, dimanapun dan siapapun itu. Nah karena itulah ketika kita berbicara Al-Quran, nah sampai ada yang bisa dibunk Al-Quran ini bukan dari Allah atau dia dari manusia, maka berita-beritanya itu pasti harus kita yakini bahwa berita itu adalah dari Allah. Berarti selama kemudian Al-Quran itu tidak ada yang dibang atau tidak ada yang meragukan bahwa itu dari Allah, berarti apapun yang dikatakan di dalam Al-Quran benar